bahas tentang menjaga akidah. Temanya menjaga akidah. Sangat penting dalam hal ini kita menjaga akidah kita. Setelah kita bisa berupaya untuk menjaga akidah kita, lanjutkan lagi menjaga akidah keluarga, anak, cucu kita. Kenapa jangan sampai rusak? Karena kalau akidah rusak, pasti Islamnya rusak. Kalau akidahnya rusak, imannya ikut rusak. Kalau Islamnya, imannya, akidahnya rusak, kalaupun ada ibadah pasti rusak. Nah, makanya dalam hal ini penting sekali kita menjaga akidah. Nah, kalau dari umumnya di dalam Al-Quran berkaitan dalam hal ini, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri dan keluarga dari azab api neraka. Nah, salah satunya akidah. Nah, terutama kalau sudah masuk nanti di akhir, kita sudah masuk di akhir tahun, awal tahun. Nah, di antara ini, makanya malam ini pun disebut malam maksiat namanya. Ya, disebut malam maksiat, tempat hiburan, tempat-tempat yang intinya tempat umum itu sudah banyak yang dipakai, di booking segala macam. Dipersiapkan udah jauh-jauh hari, dananya disiapkan jauh-jauh hari. Nah, kenapa? Karena di akhir tahun sama awal tahun, khususnya kita di Indonesia, itu banyak perayaan, ya kan? Perayaan, peringatan, tapi sayangnya bukan untuk agama Islam, tapi untuk di luar agama Islam. Nah, maka dari itu Allah memberikan gambaran-gambaran, batasan-batasan kita dalam urusan ini. Nah, salah satu gambaran akidah orang-orang yang Islam tapi rusak, salah satu gambaran iman orang beriman tapi akidahnya rusak. Coba kita lihat ayatnya, Quran surat 3 Ali Imran. Ini akidah yang rusak, Islam tapi akidahnya rusak, beriman tapi akidahnya rusak. Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya 85, 86, dua ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat pun dia tidak termasuk. Dia termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada sesuatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, setelah mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan petunjuk yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Ayat 85. Coba perhatikan kalimat itu. Barang siapa yang mencari agama selain dari Islam. Coba kalimat yang satu ini agamanya apa? Siapa yang mencari agama Islam? Berarti agamanya apa? Siapa yang nyari agama Islam? Berarti agama dia? Bukan. Nah, kalau yang ini, siapa yang mencari agama selain dari Islam?
Berarti agama dia Islam. Tapi masih nyari-nyari. Kenapa? Belum ada kemantapan. Nah ini orang Islam tapi akidahnya rusak. Apa kata Allah? Kalaupun dia Islam, yang punya agama tak ngakui loh keislamannya, maka ada istilah itu apa? Pembatal Islam. Jadi yang punya agama tak ngakui kalau dia Islam, sekalipun mungkin KTP-nya Islam, sebenarnya memang dia Islam. Nah tapi kalau kita sesama manusia ya tetap aja kita akui dia Islam. Nah kemudian kata Allah apa? Nanti di akhirat dia akan termasuk orang rugi di akhirat nanti. Nah ini Islam yang rusak akidahnya. Yang kedua ayat 86. Kemudian Allah katakan bagaimana Allah mau ngasih petunjuk. Petunjuk itu hidayah dalam Quran surat 6. Hidayah itu apa? Bimbingan. Jadi kalau di Quran itu ada petunjuk, hidayah, bimbingan sama. Jadi maksud Allah di sini bagaimana Allah mau ngasih bimbingan, gimana Allah mau ngasih petunjuk, gimana Allah mau ngasih hidayah kepada suatu kaum yang kafir setelah beriman. Maksudnya kafir setelah beriman. Ya, enggak, belum. Jadi dua-duanya. Dia juga beriman, tapi sebenarnya kata Allah juga kafir. Dipakai semua. Nah padahal dalam Quran surah Al-Kahfi pilihan itu cuma dua, pilih beriman atau pilih kafir. Dia ini malah dipakai semua. Nah ini gambaran orang beriman akidahnya rusak. Bahkan bukan hanya itu Allah katakan, bukan hanya dia beriman tapi dia juga kafir. Bahkan dia ngakuin loh. Apa katanya? Anar Rasul, ngakuin dia. Itu beriman juga tapi dia kafir. Bahkan dia ngakuin bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu benar Rasul. Bahkan bukan itu saja kata Allah, bahkan bukti-bukti yang nyata pun telah sampai kepadanya. Ini orang beriman tapi akidahnya rusak. Sampai dua kali, di awal sampai di akhir ayat itu sama. Apa Allah katakan? Allah tidak mau ngasih hidayah, Allah tidak mau ngasih bimbingan, Allah tidak mau ngasih petunjuk kepada orang-orang yang beriman yang seperti ini. Nah inilah gambaran Islam yang akidahnya rusak, iman akidahnya rusak. Nah kalau di zaman kita saat ini, siapa orang ini? Ada enggak orangnya? Ada. Siapa mereka? Yang mereka merayakan Idul Fitri, mereka juga merayakan Tahun Baru. Mereka merayakan Idul Adha, mereka juga ikut-ikut Natal. Mereka juga merayakan Idul Fitri, Idul Adha, mereka juga jalan-jalan ke Pulau Kemarau, kunjungan. Nah ini yang dimaksud ayat ini. Bahkan ada yang sampai foto-foto majelis taklim itu di Pulau Kemarau. Iya. Bahkan ada yang tidak tahu majelis taklim, akhirnya tahu gara-gara jengok foto kawannya. Yuk, di mana itu bagusnya? Yuk, itu Pulau Kemarau. Akhirnya apa? Yang tidak tahu jadi tahu, yang tadi majelis taklimnya tidak jadwalkan, akhirnya dia jadwalkan. Itu namanya tolong menolong dalam kesyirikan. Bukankah Nabi SAW memerintahkan, apabila kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tangan, cegah dengan lisan, paling tidak dengan hati selemah-lemah iman. Itu bukan malah nyegah namanya. Itu malah kalau datangin masuk ke kandang macan namanya. Iya, itu dianggap biasa-biasa saja tuh. Padahal banyak Quran dan hadis mengatakan barang siapa yang menyerupai suatu kaum berarti dia sama dengan kaum itu. Kemusyrikan itu dosa yang paling besar. Ya. Saya beberapa kajian-kajian ini sering ditanya, berarti hukumnya tidak boleh katanya. Saya bilang saya tidak mau bilang tidak boleh. Yang penting jawab sendiri. Ibu yang nanya, saya bilang udah pernah belum jalan-jalan ke tempat praktek buku malam yang di dalamnya tempat banyak maksiat segala macam. Dia bilang oh tidak mau dong. Di situ tempat bla 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 bla. Nah kata Nabi SAW, bila perlu, saking kita menolaknya kemungkaran itu, apabila tempat bangunannya di sini, prakteknya di sini, kita lihat, kita harus palingkan wajah dengan mimik tidak suka. Itu tandanya apa? Mengingkari perbuatan mereka. Kalau tempat kufu
kupu-kupu malam saja kita tidak mau foto, berkunjung ke situ, itu dosa di bawah syirik. Dosa di bawah syirik. Artinya kalaupun pelakunya ada, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam loh. Ya, tapi pada saat tempat-tempat persembahan, ritual keagamaan itu jelas tempat maksiat yang paling besar. Kenapa di sini kita berkunjung di tempat yang paling besar, tapi yang kecil kita enggak berkunjung, enggak selfie? Katanya tempat pariwisata itu hanya cara-cara mereka saja, strategi mereka saja untuk menghilangkan kemungkaran. Itu tempat kemungkaran yang paling besar. Nah, orang yang ikut dalam hal ini, yang begadang tahun baru, yang ikut manggang tahun baru, kadang-kadang ada orang tua yang timbul kreatif, tapi menurut syariat salah. Khawatir anak bujang, anak gadis malam tahu nanti kelayapan. Kata ibunya, "Nak, mama ndak mau kalian keluar rumah. Kakak jangan keluar rumah. Nanti pokoknya mama beliin semua. Nanti mama beliin kacang sekarung, jagung sekarung, ayam sekampung." Itu namanya murtad sekeluarga besar. Ya, kalau anak yang keluar, paling anaknya yang Allah ancam dalam ayat ini. Tapi kalau dibuat acara sekeluarga besar, suami udah benar-benar tidur, dibangunin, "Vivi bangunlah, kacanglah masak." Suami pula dia murtad. Makanya jagalah diri, jaga keluarga kita. Ini bukan dosa kecil, ini dosa besar. Bayangin coba, Allah tidak mau ngasih hidayah, Allah tidak mau ngasih petunjuk. Coba di akhirat nanti kata Allah, orang-orang yang seperti ini akan menjadi orang-orang yang rugi. Seperti apa nanti di akhirat? Kita lihat ayatnya. Kita lanjutkan 2 ayat berikutnya. Di akhirat ancamannya tadi di dunia, sekarang di akhirat. 2 ayat selanjutnya. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Silakan. Mereka itu balasannya ialah ditimpa rahmat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Itu nanti di akhirat itu. Apa kata Allah? Mereka itu nanti balasannya akan Allah laknat. Kedua, bukan hanya Allah, seluruh malaikat melaknat orang. 3, bukan hanya para malaikat. Apa kata Allah? Seluruh manusia nanti melaknat orang-orang di akhirat. Allah tambah lagi coba. Kemudian apa? Allah tidak akan ringankan, mereka kekal di dalamnya, dan mereka tidak akan diberi penangguhan. Coba, luar biasa itu ancamannya. Makanya bukan dosa kecil itu dosa besar. Kalau misalnya Lebaran, Idul Fitri ikut, Natal ikut, ya, tahun baru begadang, dihidupkan malam-malam itu, ya, namanya diikutin semua itu. Makanya kata Allah tadi apa? Dia beriman, tapi sebenarnya dia juga kafir. Kalau uji Ustaz Taufik almarhum, apa nih orang yang kayak ini? Majolas. Ya iyalah. Karena pilihannya cuma 2, pilih beriman atau pilih. Nanti dipakai semua coba. Wajar dong kalau katanya mak jolas tuh. Iya kan? Islam dah. Kan betul. Nah, artinya ini benar-benar tidak boleh di dalam Islam. Iya. Benar-benar dosa itu bukan kecil besar. Nah, artinya ke depan kita jangan lagi
anak-anak dijaga, keluarga kita dijaga. Jangan sampai kita termasuk di dalam ayat ini. Coba 4 ayat ini ancaman loh di dunia. Jadi dosa yang salah satu disegerakan tuh di dunia ini loh dosanya salah satunya. 4 ayat ini. Nah terus gimana caranya? Kalau kita pernah melakukan hal itu, apalagi ngajak-ngajak keluarga kita, adik-beradik kita ajakin, kita kumpulin di rumah kita, artinya mereka juga harus kita kasih tahu dong. Ya, besok kumpulin lagi. Nanti kalau ditanya, yuk mana yang nak kita panggang? Malam ini aku kumpuli kalian bukan untuk manggang, tapi untuk apa? Untuk tobat nasuha. Ya, kumpulkan untuk tobat, jangan untuk manggang lagi. Nah, jadi solusinya kalau yang pernah dulu melakukan ini, dia harus tobat nasuha. Tidak sanggup sholat tobat ngapus ini. Ya bun ya. Sholat tobat dengan tobat nasuha itu beda loh. Ada yang nanya, Ustaz, kalau sholat tobat apakah sudah bisa ngapus ini? Saya bilang tidak bisa. Ya, tidak bisa. Sholat tobat itu hanya ngapus dosa-dosa kecil. Kalau tobat nasuha benar. Ya, tobat nasuha itu ngapus dosa besar. Beda. Makanya kalau di Quran itu ada perintah tobat dan bersyarat itu berarti tobat nasuha. Tapi kalau cuma sholat tobat tak sanggup ngapus dosa itu. Dia harus sholat dia tobat nasuha. Tapi kalau dosa kecil benar. Ya dosa kecil sholat tobat hapus, dosa kecil sholat tobat hapus. Tapi kalau dosa besar bukan dengan sholat tobat, tapi dengan tobat nasuha. Makanya bersyarat dia. Nah untuk dosa ini harus tobat nasuha. Mana ayatnya? Kita lanjutkan 2 ayat berikutnya. Ini solusinya. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. 2 ayat silakan. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Syaratnya harus tobat nasuha 89. Nah coba perhatikan perintah tobat itu pakai syarat. Itu tobat nasuha berarti. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu. Ada kata setelah itu? Maksudnya setelah itu apa maksudnya? Maksudnya pernah melakukan. Dia tobat. Ya, karena ini dosa besar Allah kasih syarat. Apa syaratnya? Setelah itu apa? Mereka melakukan perbaikan. Nah nih, orang yang tobat kemudian melakukan perbaikan diri, tobatnya diterima. Tapi sekalipun dia tobat, kalau dia tidak memperbaiki diri, cuma sholat tobat tiap malam 4 rakaat, pagi-pagi udah ngerumpi dengan bibit sayur, jangan harap dia pun. Karena tidak ada perubahan. Makanya tobat itu bukan di sholat tobat, tapi berubah, mengadakan perbaikan. Yang tadinya ikut begadang, ini tidak lagi. Yang tadinya niup-niup trompet, ini tidak lagi. Ini nenek-nenek niup trompet, coba. Trompetnya tidak bunyi, gigi palsu lepas, coba. Iya. Gadang segala macam. Yang niupin percon kembang api, coba. Nah kalau setelah itu dia bertobat dan dia tidak melakukan itu lagi, apa kata Allah? Allah terima tobatnya. Kalau ada orang yang tobat, kemudian dia tidak memperbaiki dirinya, jangan harap tobatnya diterima. Makanya tobat itu bukan dilihat dari sholat tobat, tapi dilihat berubah enggak, memperbaiki diri enggak. Sekalipun tiap malam sholat tobat, kalau dia enggak berubah, banyak ayat yang mengatakan Allah tidak terima tobat.
Makanya sholat taubat itu tak sanggup menghapus dosa besar. Kalau dosa kecil iya. Beda sholat taubat dengan taubat nasuha, itu beda ayatnya. Nah jadi diperbaiki enggak? Kalau enggak ya enggak. Sekalipun katanya dia tobat, iya. Kalau misalnya ada orang tobat nasuha kemudian dia tidak memperbaiki diri, Allah tidak terima. Apalagi orang yang mengatakan dia udah tobat tapi dia masih melakukan dosa itu, tidak diterima. Yang tobat aja tidak memperbaiki diri tidak diterima, apalagi yang katanya dia tobat pagi-pagi udah melakukan dosa. Pagi-pagi udah ngerumpi sama bibir saya. Yang dirumpiin siapa? Suami sendiri pula. Misalnya beliau, suami aku tuh. Yang si kok datang dulu sama bayi, suami aku juga. Coba. Padahal suami itu pintu surga loh, benar enggak? Suami itu pintu surga bagi seorang, tapi suami juga neraka bagi seorang. Pintu surga dibohongin coba. Iya. Tapi bukan di sini. Kalau lah ngaji Asmaul Husna ya enggak, ya gunanya ya enggak. Tidak diterima tidak tobat yang kayak itu. Mana ayatnya? 90 tuh ayatnya. Orang yang katanya tobat tapi masih melakukan kekafiran, keingkaran, diterima? Enggak. Sekalipun dia tobat, sholat tobat, iya. Karena yang dilihat itu yang dosanya itu masih lakukan enggak? Ya, berubah enggak? Makanya inti dari tobat itu dia harus merubah dirinya. Yang tadi tidak baik jadi baik. Maka berubah itu artinya hijrah, tinggalkan, memperbaiki diri, baru oke. Nah artinya kalaupun kita selama ini pernah, kita cukup tobat nasuha, tapi dengan syarat perbaiki. Perbaiki artinya yang selama ini ikut begadang tidak lagi, yang ikut manggang berarti tidak lagi, yang menghidupkan berarti tidak lagi. Jadi tetap ada solusi ya, bukan berarti tidak ada solusi. Nah, setelah kita tahu ini, kewajiban kita menjaga diri. Makanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Kalau udah bisa, anak kita jangan lupa, keluarga kita jangan lupa, kasih tahu mereka. Nanti kalau ditanya gimana? Nah, akidah harus dijaga loh. Nanti anaknya nanya, "Ma, batasan akidah tuh apa bahaya?" Terus dia nanya lagi, cara jaganya gimana? Ayo jawabnya apa? Batasan akidah itu apa saja dan bagaimana cara menjaga akidah? Buka ayatnya, Quran surat 109. Ini batasan akidah, apa saja yang termasuk akidah dan cara menjaganya. Quran surat 109 ayatnya 1 sampai 6. Quran surat 109 juz amma ya Bun ya, surat Al-Kafirun ayatnya 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sebelah kiri silahkan Bu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat terakhir, lakum dinukum. Jadi kalau ditanya apa saja batasan akidah, apa saja kalau sudah berkaitan dengan agama itu akidah. Benar Bu?
Terus ditanya bagaimana cara menjaga akidahnya? Jawabannya sama, lakum dinukum. Kalau bahasa Palembang lakum dinukum apa Bu? Kalau bahasa kita Palembang lakum dinukum apa? Bahasanya lakum dinukum waliyadin. Bahasa Palembang artinya apa? Kau ya, Palembang ya, Palembang, tapi belum banget. Ada Palembang banget tuh. Apa? Lakum dinukum waliyadin. Kalau bahasa Palembang yang punya apa? Uwe. Benar. Coba kalau udah wawe ada partisipasi. Kalau udah wawe ada ikut-ikutan. Prinsip di dalam agama, cara menjaga akidah apa? Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada partisipasi dalam agama. Tapi kalau tidak berkaitan dengan agama, boleh. Contoh, transaksi yang diharamkan karena berkaitan dengan agama. Contoh ya Bun ya. Ya, ini contoh transaksi yang termasuk akidah. Bu, saya butuh pisang emas 1 tandan. Untuk kami sembahyang besok, saya beli 1 juta 1 tandan. Jangan kasih Bu. Kenapa? Akadnya untuk sembahyang. Tapi kalau katanya yuk, aku butuh pisang 5 tandan untuk kami makan-makan besok, kasih. Benar? Sama cak ini Bang. Tante, ngapo? Pinjam pisau yang paling tajam dong. Kita tanya, buat apa? Untuk bunuh nenek itu. Kasih. Enggak. Akadnya tadi. Tapi kalau akadnya bukan untuk agama, kasih. Yang jual pernak-pernik keagamaan, hati-hati. Itu tolong menolong. Nah, sama yang tadi yang suka kunjungan ke Pulau Komarau dengan senang foto-foto di depan, itu peribadatan itu kesirikan, tempat maksiat yang paling besar di muka bumi ini. Itulah tempat-tempat ibadahnya orang-orang kafir. Harusnya kita mengingkari itu, harusnya. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan apabila kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tangan, cegah dengan lisan, cegah dengan hati, selemah-lemah iman. Iya. Tapi itu tadi, justru banyak yang kunjungan ke sana dengan bangga, backgroundnya tempat ibadah situ. Bahkan kadang-kadang teman yang tidak tahu jadi tahu gara-gara ngelihat foto kita yang mestinya mereka tidak kunjungan ke situ. Akhirnya apa? Kunjungan ke situ gara-gara melihat foto kita. Itu namanya sudah tolong-menolong di dalam kesirikan. Bahaya kan? Nah, jadi intinya apa saja kalau sudah berkaitan dengan keagamaan. Tapi kalau tidak berkaitan dengan keagamaan, silahkan. Nah, bayangkan ini jual beli loh. Tapi kegunaannya untuk sembahyang, tidak ada kegunaan untuk lain, maka ini sudah tolong-menolong dalam keburukan. Nah, contoh. Dalam hal ini fatal pun. Nah, coba kita lihat ayat 1 sampai ayat 3. Kita baca bunyi, kita lihat. Di ayat yang pertama, katakanlah Muhammad SAW, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ini yang dimaksud tadi punya lakum dinukum, yang maksudnya wa'we tadi. Artinya masing-masing dong. Iya. Kalau sudah berkaitan dengan agama, jangan pernah partisipasi, jangan pernah ikut-ikutan. Kalau partisipasi saja tidak boleh, apalagi sampai ikut-ikutan. Nah, sekarang saya tanya, di sini kan sepakat nih, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah. Sekarang pertanyaannya, yang kita sembah siapa? Allah. Bukti, tanda kita menyembah Allah, apa yang kita lakukan? Ini bukti tanda. Bukti tanda kita menyembah Allah, yang kita lakukan apa? 1, sholat. Apalagi? Ini tanda loh, bukti loh. Kita menyembah Allah apa yang kita? 1, sholat. Apalagi? Puasa, haji. Intinya kita simpulkan, ya. Apa saja yang Allah maksudnya perintahkan, termasuk tidak di sini Idul Fitri dan Idul Adha itu perintah agama bukan? Idul Fitri, Idul Adha itu perintah agama bukan?
Bukti. Nah, kalau kita merayakan Idul Fitri, Idul Adha, persiapannya, makan, minum yang kita siapkan itu termasuk ibadah bukan? Itu tanda kita menyembah Allah bukan? Benar. Jadi intinya apa saja yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kalau kita kerjakan, itu tanda dan bukti kita sedang menyembah Allah. Benar ya Bun? Sebaliknya sama. Yang kedua, apa saja yang Allah dan Rasulnya larang. Kalau kita taat dalam dua hal ini, itu tanda, bukti kita menyembah Allah. Makanya pada saat Idul Fitri, Idul Adha, kata orang kafir, ini lebarannya siapa? Lebaran siapa? Orang Islam. Begitu juga sebaliknya. Setiap apa saja yang dilakukan orang-orang kafir, termasuk perayaan, peringatan, Natal, Tahun Baru, Cap Gome, itu tanda mereka sedang menyembah Kalau orang Islam ikut dalam hal ini, berarti ikut menyembah. Makanya kata Allah, dia beriman tapi dia juga kafir. Fatal kan? Fatal. Di sini letak fatalnya. Ikut nyembah itu yang menjadi fatal. Makanya iman itu terbagi menjadi 3. Keyakinan hati diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Maka orang bisa murtad loh gara-gara perbuatannya. Kenapa? Ikut nyembah. Dengan cara apa? Ngikuti ritual keagamaan dan peringatan. Kenapa? Karena itu perintah agama mereka. Bisa murtad karena perbuatan, bisa murtad karena ucapkan selamat Natal, ucapkan selamat Tahun Baru, ucapkan Cap Gome, bisa keluar dari Islam loh. Orang kafir itu ucapkan salam gitu tidak boleh dijawab kecuali waalaikum. Jangan pakai salam. Orang kafir ucapkan karena sok-sok kenal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Kita jawab tapi jangan pakai salam. Waalaikum. Jangan pakai salam. Salamnya jangan, selamat artinya Bun. Nah, kalau selamat Natal artinya keselamatan Yesus lahir. Selamat Natal, keselamatan bagi yang merayakan Natal. Selamat Tahun Baru, keselamatan bagi Yahudi dan penyembah api. Makanya murtad orang yang mengeluarkan selamat Natal, selamat Tahun Baru itu karena arti salam itu, selamat itu dari bahasa Arab. Artinya apa? Keselamatan. Pada saat mereka mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, cukup ucapkan waalaikum. Tidak pakai kata salam. Hadis Nabi itu. Nah, ini orang Islam. Maka akidah lu ini. Kenapa? Karena itu tanda, bukti mereka sedang menyembah berhala. Artinya pada saat orang Islam ikut dalam hal ini, diperlembahkan 3, Natal, yang besar, Tahun Baru, sama Cap Gome. Artinya pada saat ikut ini, karena itu tanda bukti mereka menyembah berhala, tapi kalau mereka, kalau umat Islam ikut sini, ya udah berarti ikut nyembah karena itu ibadah. Tidak boleh. Sini loh fatalnya Bun. Nah, makanya dalam hal ini memang tidak boleh, pentingnya kita menjaga. Nah, selain dari ayat ini, kenapa tidak boleh? Selain dari ayat ini, kita buka Quran surat 6 ayat 82. Selain dari ayat ini, surat 6 82. Surat yang ke-6 ayatnya 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat 6 82. Surat yang ke-6 ayatnya 82. Nah, kalau yang surat 3 ayat 85 86 tadi, Bu, apa kata Allah? Bagaimana Allah mau ngasih hidayah, petunjuk, bimbingan kepada siapa? Orang yang kafir tapi dia juga beriman.
Bahkan dia ngakuin Rasul Muhammad itu utusan Allah. Tapi di sini kebalikannya loh. Orang yang beriman yang sebenarnya itu apa Allah katakan? Tidak mencampur adukkan imannya dengan syirik. Iman yang seperti ini yang akan mendatangkan ketentraman. Iman yang seperti ini yang akan mendatangkan keamanan. Dan Allah janji Allah akan kasih hidayah, Allah akan bimbing dia, Allah akan kasih petunjuk dia. Nah, iman yang sebenarnya itu yang iman tidak dicampur adukan. Campur aduk itu maksudnya apa, Bu? Campur aduk. Kita ambil kopi 1 sendok, gula 1 sendok, jangan campur air. Sudah dicampur, aduk. Kelihatan kopinya? Kelihatan butir gulanya? Iman kelihatan dong butirannya. Kan belum kasih air. Gula 1 sendok, kopi 1 sendok dicampur kemudian tanpa kasih air. Kelihatan gulanya, butirannya, kelihatan kopinya. Di situ yang dimaksud dalam ayat ini. Imannya ada, kafirnya ada, munafiknya ada, syiriknya ada. Yang tadi, kalau kita kasih air, kita aduk, larut air kopi dengan air tadi, masih ada rasa gulanya? Masih ada rasa kopinya? Itulah akan nampak kepada perbuatan apa yang ada di dalam hati. Jadi iman seseorang itu akan nampak. Kalau di dalamnya ada kemunafikan, kalau dia di dalamnya ada kekafiran, pasti akan nampak kepada perbuatannya. Nah, ini iman yang tidak bagus. Ini iman di dalamnya ada kesyirikan. Nah, syirik itu macam-macam loh dalam Al-Quran. Bukan hanya datang ke paranormal, bukan hanya datang kepada dukun, bukan hanya datang ke Mbah Google. Ya banyak sebenarnya syirik. Contoh syirik itu apa? Ada orang yang syirik itu menuhankan hawa nafsunya. Bayangin, kalau orang-orang yang di luar agama itu ada yang menuhan siapa tuh, tepekong segala macam kan. Tapi ada di Quran tuh ada orang yang menuhankan hawa nafsunya juga. Syirik juga termasuk yang di dalam ayat ini. Coba lihat, syirik salah satunya ada yang menuhankan hawa nafsu. Surat 45 ayatnya 23. Quran surat 45 ayatnya 23. Quran surat 45 ayatnya 23. Afara'aitat tamanittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basharihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Nah, itu syirik salah satunya. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan hal ini. Nafsu maksudnya apa? Ikutin keinginannya, sesuai dengan seleranya. Nafsu itu yang mereka tidak mengikuti petunjuk Allah. Di dalam Islam tidak ada nih yang nafsu seperti ini. Makanya orang-orang yang di luar agama kita tuh pun semuanya hasil kreasi sendiri. Hasil siapa? Made in sendiri. Ya. Tuhan hasil buatan sendiri, kitab hasil buatan sendiri, cara peribadatan pun
hasil kreasi sendiri. Itu namanya sirik nafsu, menuhankan hawa nafsu. Nah, di Islam pun ada yang seperti ini, Ibu. Yang mereka beribadah mengikuti selera mereka masing-masing, tidak mengikuti seperti yang di dalam Quran, tidak mengikuti seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Nafsu itu. Contoh, masuk masjid ada doanya enggak, Bu? Benar. Ada. Apa doanya? Allahumma ftahli afwaba rahmah. Kita ganti doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar apa salah? Benar apa salah? Kalau salah jadi ibadah enggak? Tidak. Pertanyaannya sering ada yang bilang, tapi kan bagus baca Quran. Iya kan? Doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ganti Rabbana atina fid dunya hasanah, katanya salah. Kalau salah berarti enggak jadi ibadah dong. Iya. Ada yang bilang katanya, tapi kan bagus mereka tuh baca Quran. Setiap yang tidak pernah dicontohkan, yang kemudian kita lakukan, tidak akan pernah jadi ibadah. Walaupun baca Quran, iya, buktinya tadi. Contoh, masuk kamar mandi ada doanya. Kita ganti Al-Fatihah, 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 amin. Masuk kamar mandi jadi ibadah. Gitu. Tapi kan bacaan bagus. Quran itu namanya nafsu, ngikutin kemauan sendiri, tidak seperti yang Allah kehendaki, tidak seperti yang Nabi SAW contohkan. Sekalipun zikir di dalamnya, sekalipun bacaan Quran di dalamnya, seketika yang tidak pernah dicontohkan, tidak akan pernah jadi ibadah. Makanya untuk apa Nabi diutus, kenapa Quran diturunkan? Supaya kita mengikuti seperti yang dicontohkan. Nah, orang kafir itu mutlak tubuh semuanya, hasil kreasi sendiri, hasil ciptaan sendiri. Kalau dalam urusan agama kita tidak diperkenankan untuk berkreasi, tapi dalam urusan teknologi dan makanan silakan mau berkreasi. Ada minuman viral namanya. Kirain minuman viral ini namanya es viral. Minuman es krim jelas, es durian jelas, es pokat jelas. So, mang ini es apa? Es viral, Ustaz. Es viral juga. Bukan es coklat apa es apa? Bukan es viral. Oh, es baru berarti. Iya kan? Es viral namanya. Boleh, silahkan, tidak apa-apa berkreasi dalam urusan itu. Tapi kalau dulu dalam urusan agama kita tidak boleh berkreasi. Makanya tadi bacaan masuk kamar mandi ganti Al-Fatihah. Salah. Jadi ibadah? Enggak. Padahal bacaan yang mulia loh. Dalam satu huruf dapat kebaikan. Setiap sesuatu yang sudah ditentukan, lakukan seperti yang Nabi SAW contohkan. Kalau enggak, nah, kalau dalam urusan Islam saja seperti ini, apalagi yang di luar Islam. Semua hasil kreasi. Contoh, kita minta tolong ke anak, ke cucu, Cung, tolong beliin Nyai minuman yang warna botolnya warna merah. Karena memang minuman ini rasanya sama, tapi botolnya ada warna, Bu. Kita minta tolong, Cung, beliin saya minuman yang botol merah. Ternyata dia pulang bawa botol biru. Pertanyaannya, benar apa salah? Salah. Tapi kan kita dikerjakan. Salah. Nah, itu tidak sesuai seperti yang kita beri. Salah. Setiap ibadah yang Allah perintahkan, yang Nabi contohkan, kalau kita kerjakan tidak sesuai yang diperintahkan, tidak seperti yang dicontohkan, tidak akan pernah jadi ibadah. Kenapa? Nafsu, sirik itu. Nah, ini contoh. Jadi bukan hanya yang lakum dinukum waliyadin, ini salah satu contohnya. Makanya dalam hal ini termasuk ucapan-ucapan yang berkaitan dengan keagamaan pun kita dilarang. Tapi yang berkaitan dengan akidah, contoh, ucapan yang berkaitan dengan akidah dengan kita, misalnya ucapkan la ilaha illallah. Artinya apa? Bukan, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali. Benar, artinya itu kan. Coba suruh orang kafir ucapkan ini, mau dia?
Ini ucapan akidah loh. Natal itu sama. Selamat Natal. Apa yang terkandung di kata Natal itu? Lahir tanggal 25 siapa? Kata mereka. Padahal bukan. Quran tidak mengatakan tanggal 25. Iya. Diganti backgroundnya gambar apa itu? Pohonnya. Ya namanya apa? Cemara. Mestinya kalau kita merujuk ke Quran, waktu Bunda Maryam sakit perutnya ingin melahirkan, kan perintahkan malaikat Jibril, wahai Maryam, sandarkan badanmu di pohon kurma. Harusnya backgroundnya apa? Ya kan? Hasil kreasi sendiri. Kemudian diperintahkan lagi oleh malaikat Jibril, wahai Maryam, goyangkan dahan kurma. Kenapa? Kurma masak. Berarti musim panas. Iya kan? Kalau kurma masak musim panas dong. Diganti musim apa di situ Natal? Bukan salju. Padahal di Arab ganti pun musim salju. Hasil kreasi tak? Kecepatan kita ngikut itu. Makanya kata Natal itu pun di dalamnya banyak kebohongan. Bahkan mereka membohongi, menyelisihi Allah. Apalagi tahun baru. Tahun baru itu trompet, khasnya siapa? Yahudi. Percon, kembang api, khasnya siapa? Majusi. Mereka ini merayakan hari raya mereka harus dengan maksiat. Makanya sekarang hotel tuh udah sulit nyarinya, udah pada di booking dulu. Tempat-tempat segala macam itu udah kebagian kita. Duluan mereka jauh-jauh hari. Nah yang merayakan itu kebanyakan orang Islam juga, karena tidak tahu tadi. Makanya dalam hal ini termasuk ucapan di dalam akidah pun kita dilarang. Coba buka ayatnya, Quran surat Al-Baqarah ayatnya 104. Ucapan yang berkaitan dengan akidah jangan diucapkan. Surat 2 104. Surat 2 ayatnya 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirin azabun alim. Ada larangan enggak disebut? La, jangan. La taqulu ra'ina. Ada larangan untuk jangan mengucapkan lagi ra'ina. Sebelum ayat ini turun, ra'ina itu boleh diucapkan. Setelah ayat ini turun, para sahabat dilarang oleh Allah mengucapkan kata ra'ina lagi. Alasannya kenapa? Kok kenapa kata ra'ina itu dilarang Allah untuk mengucapkannya? Coba Bunda baca di kata ro'ina, itu ada sejarahnya tuh. Kenapa turun ayat itu dilarang? Kata ro'ina ada angka kecil nggak? Ada, coba dibaca sejarahnya kenapa. Silakan, ada angka kecilnya di bawah sekali, tolong dibaca. Tetapi orang Yahudi bersungut mengucapkannya, sehingga yang mereka maksud ialah ru'ina, yang artinya bodoh sekali, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ra'ina dengan unzurna, yang sama artinya dengan ra'ina. Ya, itu peristiwa kenapa ro'ina itu dilarang. Arti ro'ina awalnya bagus, tapi orang-orang Yahudi merubah. Kata ro'ina ini dirubah, artinya apa? Intinya untuk ngejek. Benar? Akhirnya Allah rubah. Nah sekarang yang dibuat orang-orang di luar agama kita itu bukan hanya ngejek Allah. Kalau katanya Tuhan itu ada dua, katanya Tuhan lebih dari satu,
Kemudian Nabi Isa itu lahir dibuat sedemikian rupa, backgroundnya diganti. Ya, kalau dengan kata ro'ina yang intinya hanya mengejek Nabi SAW, Allah larang kata ro'ina ini, apalagi menyaingin Allah, apalagi membuat cara ibadah yang ini tidak boleh kita ucapkan, apalagi selama Natal, tahun baru, cap gome, itu semua bentuk pengakuan. Sedangkan kita tidak boleh mengakui, karena kalimat tauhid la ilaha illallah. Tahun baru jangan ucapkan, Natal jangan ucapkan, cap gome cuma 3. Banyak yang boleh, apa banyak tidak boleh? Banyak yang boleh, apa banyak yang tidak boleh? Yang tidak boleh, selamat Natal, selamat tahun baru, selamat cap gome. Jangan ucapkan ini. Yang lain kata-kata sebanyak itu boleh tidak? Cuma 3 ini banyak. Artinya banyak yang boleh daripada yang tidak. Sekarang pertanyaannya, kenapa tidak boleh? Jawabannya itu akidah. Makanya intinya apa saja kalau sudah berkaitan dengan akidah, baik itu transaksi, ucapan, yang transaksi jual beli tadi. Tapi kalau misalnya jual belinya bukan untuk urusan sembahyang, silahkan kasih, tidak masalah. Tapi kalau sudah urusan keagamaan, katakan lakum dinukum waliyadin. Hukum itu berbeda. Hukum itu berbeda. Kami dulu sering langganan ngisi di selebriti Petranya, yang dia juga punya auto yang di Simpang Kuto. Ya. Nah di situ apa namanya? Nah yang Koko itu CNS itu Kafat ya. Nah itu adik-beradiknya yang di samping selebriti itu punya dia juga ternyata. Nah jadi kami langganan dan saya yang sering isi kajian di situ. Kenapa? Karena 99% karyawan di situ hampir Islam galau. Nah, jadi kami sering diundang isi kajian di situ. Jadi pada saat isi kajian dia senang karena banyak kan. Nah, selesai kajian kami break sebentar, kata Koko, Ustaz nanti makan di sana ya. Lamu saya jawab. Khawatir kan? Dideketin si Yano ada pimpinan khusus di situ itu di bawah Koko itu disenggol saya, Ustaz. Koko itu orang Hindu. Belum lah saya. Maksudnya Koko itu tidak makan kaki 4. Katanya orang Hindu itu memuliakan kaki 4. Maksudnya tidak makan babi. Wah, lega hati saya bilang, ya Allah, alhamdulillah. Makan sekenyangan. Karena mengajak santri rame-rame. Sudah makan, acara kami sholat berjamaah. Koko ngomong, Ustaz saya ikut sholat ya. Cek yoin gue, udah dia nggak apa-apa sih bilang. Tiap kami acara dia melok sholat asar. Cuman cicinya beda, karena cicinya cek biduan. Iya, kalah biduan pakainya. Koko itu sholat. Nah sekarang pertanyaannya, pada saat dia sholat asar terus menerus pas isi kajian, pertanyaannya, keluar dia dari agama dia? Jawabannya tidak. Beda hukumnya. Beda hukum. Mereka setiap tahun ikut lebaran Idul Fitri, Idul Adha dengan kita, keluar dari agama mereka? Tidak. Tapi kita sekali saja ikut mereka dan tidak tobat nasuha, Allah yang keluarkan kita dari Islam. Ngapo hukum berbeda? Kalau bahasa mudahnya beliau, ngapo tidak boleh? Kalau mereka itu melok kita, melok gawe benar. Kalau kita melok gawe dia, melok gawe. Kan ibu-ibu sendiri yang kalau ngomong ke anak cewek. Nah, kalau main itu mainnya benar-benar yang tidak benar jangan belok yuk. Nah makanya juga di Quran pada saat misalnya orang-orang itu butuh kita, butuh doa kita, butuh misalnya ritual kita, diperbolehkan dalam Quran. Yuk katanya misal, Ustazah tolong dong nanti doa-doa di tempat usaha kami ya, kami mau buka ruko itu buat usaha ini, tolong baca Quran, tolong doakan kami bla bla. Diperbolehkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, tidak masalah. Iya. Karena di zaman Nabi SAW, sahabat Nabi yang meruqyah kepala suku yang kafir, yang kena racun itu kan orang kafir. Diperbolehkan sampai sembuh dia karena wasilah surat Al-Fatihah diruqyah, dan itu menjadi dalil bolehnya mendoakan orang-orang kafir dalam urusan apapun kecuali yang di Quran surat 9, jangan mohonkan ampun untuk mereka.
Nabi saja kena tegur, wahai Muhammad, jangan mohonkan ampun untuk mereka. Sekalipun 70 kali kau memohonkan ampun untuk mereka, Allah tidak akan memberikan ampun untuk mereka. Tapi boleh memintakan hidayah. Yuk nanti tolong doakan aku biar tambah cantik, doakan. Yuk tolong doakan aku biar tambah kayu, doakan. Yuk doakan aku biar dapat hidayah, doakan. Tapi kalau kata yuk tolong doakan aku biar diampuni, jangan. Yang lain boleh. Asal pakai cara kita boleh. Yang kita yang diundang memakai cara kita. Tapi pada saat kita diundang berdoa untuk memakai cara-cara mereka, itu yang tidak boleh. Karena hukum itu berbeda. Nah dalam hal ini Budia, saking tidak bolehnya, bayangin, saking tidak bolehnya di Quran, duduk aja dalam urusan ini tidak diperbolehkan, bayangkan, duduk aja tidak boleh. Apalagi yang melok makan pempek, sanjo sengajonya, dalam hati juga kayak dapat angpau juga, oh tambah itu. Kalau cuma duduk aja tidak boleh, coba. Dalam urusan ini duduk aja tidak boleh, coba lihat ayatnya, surat An-Nisa. Ayatnya 140. Surat 4. Surat 4. Iya. Ayatnya 140. Surat 4 ayatnya 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idhan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagi kamu dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka. Serupa itu apa, Bu? Bahasa Palembang. Bahasa Palembang. Sama apa? Pakai tambah dikit lagi ya, bahasa Palembang. Samo bahan. Samo serupa tuh, samo bahan. Nggak ada bedanya. Duduk betul-betul dalam urusan satu itu, jangan pernah duduk bersama mereka. Kenapa? Karena kalau kamu tetap duduk bersama mereka, berarti kamu tuh sama. Nggak ada bedanya berarti. Cuma duduk, bukan manggang, bukan nyate. Apalagi kalau yang itu tadi, coba. Kalau cuma duduk dalam urusan ini tidak boleh. Nah di dalam ayat ini, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Quran, bahwasanya apabila kamu mendengar ayat-ayat diingkari. Nah diingkar itu reaksinya macam-macam loh. Diingkar itu apa? Misalnya di dalam Islam Allah larang tapi ada yang ngerjakan, dia sedang ngingkarin ayat-ayat, itu berarti Allah larang, Nabi larang, dikerjakan, itu lagi ngingkarin ayat-ayat. Jangan duduk dengan mereka.
Contoh misalnya ngerumpi, gibah, prasangka kan dilarang dalam Quran. Jadi kalau ada teman-teman lagi ngerumpi, teman-teman lagi gibah, kita jangan duduk dengan mereka. Karena kalau kamu tetap duduk dengan mereka, kamu tuh sama, kata Allah. Kamu sama, Bu. Orang tuh kalau udah nggak sama, biasanya nggak bakal lama dia. Burung itu akan sejenis loh. Burung pipit, ada burung darahnya, nggak hati. Burung pipit sama burung pipit dia harus sama. Kalau nggak sama, nggak akan betah dia. Burung pipit di tengahnya ada burung dara. Burung dara akan keluar, nggak akan pernah lama di situ dia. Nah tapi kalau dia sama, lihatlah selalu bersama di mana. Nah orang kalau udah sama tuh biasanya betah berjam-jam. Nggak usah dalam urusan dunia, Bu. Dalam urusan agama saja. Ada orang ceramah, beda pemahaman dengan kita. Lama nunggunya 1/4 jam tuh. Ya Allah, mama ini ngomong apa dari tadi tidak ngerti-ngerti. Tidak sama, tapi kalau yang sama coba. Ya, sejam, ya Allah cepat ya, sejam, ya kan. Udah beda. Nah orang tuh kalau udah sama, biasanya cari itu, Bu. Makanya kalau kamu duduk dengan mereka tuh sama. Dengan alasan, tapi kami tidak ngomong, tapi kan dengar. Dalam hati, ya Allah mereka ini ngomong tante sebelah kawan kemarin. Ya sama, Bu. Nah dalam urusan agama bayangkan duduk aja. Dalam urusan ini kita tidak diperkenankan. Nah makanya di dalam ayat ini apa kata Allah? Allah akan kumpulkan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir itu di dalam satu neraka, namanya neraka Jahannam. Nah ternyata yang dia beriman dia kafir tadi namanya di Islam itu munafik. Yang dalam hadis Nabi SAW seburuk-buruk manusia yang berwajah dua. Nah jadi munafik itu disebut berwajah dua. Kenapa tidak berwajah dua? Dia juga beriman tapi dia juga kafir. Makanya alhamdulillah sekali kita yang hadir di sini semua wajahnya cuma satu, tidak ada yang dua. Yang satu aja repot ngurusnya. Yang ekonomis saja wajah satu ini ada yang 300.000 itu ekonomis loh. Ngolesnya cuma sekali 300 sebulan. Kalau yang ngolesnya 2-3 kali, ya, wah itu banyak ya biayanya. Coba kalau dua, depan 300, belakang 300, wah 600, banyak. Makanya alhamdulillah wajahnya cuma satu. Jadi orang munafik itu punya orang Islam yang mereka nerakanya nanti paling bawah, di atasnya orang kafir. Kata orang dulu orang kafir itu kerak neraka. Ternyata ada lagi di bawah kerak neraka itu siapa ya? Munafik. Nah di bawah kerak neraka itu apa? Kan kerak, di bawah kerak apa? Panci buat siapa? Buat orang-orang munafik. Di atasnya keraknya baru siapa? Orang kafir. Makanya orang kafir yang sebenarnya itu dalam Quran surat An-Nisa, kafir yang sebenarnya itu adalah orang-orang munafik. Makanya mereka paling bawah Islam. Yang jadi mereka juga merayakan ini, mereka juga merayakan ini, mereka beriman tapi mereka juga kafir. Makanya kembali kepada tema kita hari ini, jadi yang harus hati-hati itu kita, bukan mereka, karena hukum itu berbeda. Kita sanjol ke tempat mereka, jangankan makanannya pun, sendoknya berharap buat kita. Buru-buru mau makan. Kita main ke rumah dia, jangankan makannya, piringnya dia haram buat kita. Belum makannya, tapi pada saat dia ke rumah kita, khawatir sendok itu haram, khawatir piring kita haram. Itu bukan mereka. Nah dalam hal ini mereka itu tidak akan henti-hentinya kalau bisa kita tuh ikut, sanggup mengeluarkan, sanggup melakukan apapun asal kita tuh bisa ikut. Yang banyak korban di Palembang karena banyak laporan, banyak curhat-curhatan minta jalan tuh, yang banyak jadi korban perempuan Islam. Kenapa? Orang kafir pun nak melok-melok dia sanggup pindah akidah sebentar. Nikahin anak 1, anak 2, anak 3 bermasalah. Kenapa? Karena dia tetap pergi ke TPO-nya. Tidak sesuai dengan bagian, ini jadi masalah besar di rumah tangga. Gara-gara ini tadi. Akhirnya apa? Keputusannya cerai atau murtad. Pilihan untuk perempuan Islam tadi. Anak 3, anak 2 ini Ustaz. Kalau saya cerai, otomatis anak-anak ikut bapaknya. Kenapa? Secara ekonomi dia lebih mapan. Kalau ikut bapaknya pasti lama-lama dia murtad. Kalau saya tidak cerai, katanya, saya ikut murtad. Dan
dan mereka tidak henti. Makanya kalau Bunda punya teman katanya dia kafir, dia tuh baik, Bunda harus lebih hati-hati ketimbang yang tidak baik. Tapi kalau kita punya teman kafir biasa-biasa baik, tidak masalah. Tapi kalau dia udah nunjukin kebaikannya, harus hati-hati karena sebenarnya dia tidak baik. Coba buka Quran surat 2, surat Al-Baqarah, ayatnya 120, ayat terakhir untuk pertemuan ini. Quran surat 2, surat Al-Baqarah, ayatnya 120. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Coba di akhir ayat itu, petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenarnya. Maksudnya tidak tipu-tipu, yakinlah. Dan jika engkau ikuti keinginan mereka setelah ilmu, beda hukum dia. Kalau yang awal ayat yang kita buka surat 3, 85, 86, 88, 89 itu solusinya. Kalau mereka bertobat setelah itu dan mereka melakukan perbaikan, Allah terima tobatnya. Ini udah beda hukum. Jika ilmu sudah sampai kepadamu, maksudnya tahu tidak boleh, tetap kamu ikutin mereka, apa kata Allah? Satu, hilang perlindungan Allah. Kedua, Allah tidak mau tolong lagi. Hilang perlindungan, hilang pertolongan dari Allah. Kita hidup, kita kan punya tetangga depan, tetangga belakang, kiri kanan. Tetangga belakang semuanya tidak mau nolong kita. Berapa banyak tetangga belakang? Tidak masalah, kita masih punya tetangga depan. Tetangga sebelah kiri, dari pinggir rumah sampai ke ujung sana mau nolong kita, tidak masalah. Kenapa? Kita masih punya tetangga sebelah. Nah ini yang tidak mau nolong Allah. Kalau udah tahu ngasih kata Allah, tidak akan Allah tolong, tidak Allah akan lindungi. Mau kemana kita coba? Mau pulang kampung? Kampung juga milik Allah. Udahlah kita pulang ke Arab Bela kalau mah itu. Kan Arab juga punya Allah. Tidak ada pertolongan lagi buat orang-orang yang tahu tapi masih. Jadi kalau bahasa perkawinan kata tigo, tidak bisa rujuk lagi. Dan cara mereka itu justru kebalikannya. Allah melarang ikut-ikutan, tapi mereka berupaya bagaimana caranya umat Islam ikut-ikutan. Yang pekerjaan mereka mudah itu tidak diajak datang. Ya Allah, terima kasih saudaraku seiman. Tidak payah-payah kami masarin Pulau Kemarau ini. Ternyata saudara kami seiman sudah memasarkannya dengan cara background itu. Nauzubillah min dzalik. Banyak orang tahu Pulau Kemarau itu gara-gara orang Islam loh. Iya, foto. Padahal itu tempat maksiat yang paling besar di situ. Dan orang kafir itu, Allah kasih tahu rahasianya. Orang Yahudi, orang Nasrani itu apa kata Allah? Tidak akan pernah rela kepadamu sebelum kamu ikut-ikutan. Ikut-ikutan tidak boleh. Bahkan mereka buat tim khusus loh untuk ini nih. Gimana caranya umat Islam tuh ikut sampai rekening orang ini, ATM orang ini tidak pernah kosong. Siapa mereka? Misionaris namanya. Tidak pernah kosong. Cak mano caranya? Tidak bisa murtad secara lisan, murtad secara perbuatan. Tidak bisa murtad secara perbuatan, diajak murtad secara keimanan. Macam-macam cara mereka.
Makanya kalau misalnya bunda punya teman orang kafir, dia ini kata bunda beda dengan kafir yang lain. Ngapa ngerasa baik tadi? Ngapa kami lebaran diantarinya kue, dia melok lebaran, Idul Fitri kami diajak jalan. Hati-hati itu jebakan Batman, bun. Udah baik, nanti udah bertahun-tahun udah dianggap dulu, yuk kami kaget nak tahun baruan, ayo datang ke rumah, itu jebakan Batman. Ayo. Bermacam cara dilakukan mereka itu sanggup rugi, sanggup meninggalkan akidah sebentar asal umat Islam itu ikut mereka. Nah ini tidak diajak, tidak ada pengorbanan, ada yang ikut dengan sendirinya. Oh senangnya mereka, Bu, terima kasih saudaraku, katanya. Tidak payah-payah Pulau Kemarau udah dikenal oleh umat Islam itu sendiri. Harusnya kita ingkari gitu. Kenapa itu tempat maksiat yang paling besar. Nah mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang Islam. Semoga Allah meridhoinya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.